Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, pelajar, para pendidik dimanapun kalian berada, tentunya yang lebih khusus pendidikan matematika, ya, guru matematika. Hal yang perlu kalian ketahui adalah cara mendidik anak murid itu adalah tidak hanya guru harus punya bekal, tidak hanya materi yang diajarkannya saja, namun guru juga harus memiliki modal metode, teknis, strategi pembelajaran lainnya gitu. Beberapa metode yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama adalah metode ceramah. Di mana metode ceramah ini guru hanya menjadi monolog, ya. Hanya satu pembicara, anak-anak mendengarkan, itu satu metode. Kemudian ada yang dinamakan metode ekspositoris. Apa itu ekspositoris? Nah, ekspositoris adalah guru yang langsung menjelaskan, ya, bla 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 bla, kemudian langsung mengasih soal gitu. Nah, itu yang dinamakan metode ekspositoris. Nah, berikutnya ada yang dinamakan metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah guru menanyakan sesuatu hal yang memang akan dipelajarinya gitu. Jadi dia terus interaksi, dialog gitu, tanya jawab. Itu yang dinamakan metode tanya jawab. Kemudian ada lagi metode pemberian tugas. Nah, ini metode pemberian tugas adalah seperti Bapak Ibu guru memberikan soal, kemudian kita bisa tentukin durasi waktunya untuk mengerjakan soalnya. Kita pantau mereka sehingga mereka mempunyai rasa tanggung jawab atas apa yang diberikan oleh gurunya. Oke, kemudian ada lagi yang dinamakan metode penemuan. Apa itu metode penemuan? Nah, guru hanya menjadikan gurunya fasilitator, memfasilitasi anak-anak belajar, tidak tuntas menjelaskan materinya, gitu kan? Dan dia akan menemukan cara-cara tersendiri, entah cara cepat, ya, kemudian cara yang lebih menurut siswanya lebih enak dijelaskan, itu yang dinamakan metode penemuan gitu, ya. Jadi biarkan siswa menemukan caranya tersendiri. Nah, kemudian ada lagi metode penyelesaian masalah. Apa yang dimaksud dengan metode penyelesaian masalah? Nah, metode penyelesaian masalah adalah metode yang dimana guru berpura-pura kesulitan di hadap anak-anak. Wah, gimana nih ya, masalah ini harus selesai gitu. Nah, itu yang dinamakan metode penyelesaian masalah, sehingga anak-anak ikut memikirkan gitu, memikirkan bagaimana cara menyelesaikan hal ini gitu. Itu yang dimaksud dengan metode penyelesaian masalah. Berikutnya ada yang dinamakan metode inquiry. Nah, apa nih? Nah, inquiry ini penting Bapak Ibu. Metode inquiry adalah metode yang dimana metode ini menjelaskan secara konkret, kemudian lari lagi ke tahap berikutnya semi konkret, kemudian lari lagi semi abstrak sehingga abstrak gitu, Bapak Ibu. Jadi inquiry ini adalah metode yang dimana mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya kita akan mempelajari volume balok. Nah, kita bisa membayangkan, ilustrasikan atau analogikan bagaimana caranya anak-anak menyelesaikan tadi, membayangkan ketika kita ingin membahas suatu volume yang di dalam kubus gitu kan, atau balok. Nah, kita bayangkan itu adalah kolam yang isinya air. Nah, itu yang dimaksud dengan metode inquiry. Nah, terakhir adalah metode permainan Bapak Ibu. Nah, fungsinya metode permainan ini banyak bermain, namun bermainnya tidak bermain asal-asalan, ya. Bermainnya adalah bermain sesuai dengan materi yang akan kita pelajari gitu. Misal, kita akan bermain di bagian perkalian atau aljabar. X misalkan, ya, ditambah 5 sama dengan 9. Nah, itu yang akan dijelaskan. Bagaimana cara menemukan X-nya? Nah, ini kita akan melakukan secara bermain gitu Bapak Ibu. Siapa yang bisa nemuin X-nya, nanti saya kasih hadiah. Atau apapun itu, ya Bapak Ibu, yang sifatnya bermain, sehingga anak-anak paradigmanya tidak hanya belajar gitu. Mikirnya dia nggak belajar gitu. Akan tetapi, kita lagi sedang bermain nih. Cuman di situ ada tantangannya. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa metode yang saya jelaskan, ya.
itu metode tentunya tidak harus pakai semua, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisional Bapak Ibu. Kondisional kelas, ada yang mungkin dipakai untuk kelas private, ada yang dipakai untuk kelas klasikal, dan berbagai macam kelasnya. Bapak Ibu silakan pilih daripada tadi metode-metode yang telah saya jabarkan, sehingga Bapak Ibu mudah untuk mencapaikan pelajarannya hari itu. Oke, Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu.